testimoni saya, memudahkan membersihkan rumah dari barang-barang yang sudah tidak terpakai. Alhamdulillah dengan menjadi nasabah bank sampah ini, betul-betul mengurangi sampah yang saya buang yang benar-benar tidak bisa didaur ulang lagi. Kebetulan saya juga mengajar. Nah, saya dapat menularkan apa yang saya lakukan di rumah dengan meminimal sampah. Kalau ke anak sekolah bukan mengumpulkan sampah untuk ditabung ya Bu, tapi saya menyampaikannya tidak menciptakan sampah. Kendalanya sama Bu Ambar, itu sampah ngumpul pasti diteriakin. Itu sampah udah banyak, sabar, sebentar lagi juga ditimbang gitu. Bu, jadi ada beberapa jenis sampah yang memang belum bisa kita terima. Sebenarnya kalau kita dari bank sampah sebenarnya kita terima. Yang nggak terima itu. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa kita semua berada di dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa bank sampah yang muncul pertama kali di Bantul, Yogyakarta pada tahun 2008 itu saat ini sudah menyebar, sudah ribuan bank sampah didirikan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bahkan pemerintah telah menerima keberadaan bank sampah dan mengakui efektivitasnya di dalam membantu solusi atas problem sampah. Nah, pada beberapa waktu kemarin bank sampah Migunani Asri Madani yang ada di lingkungan kami melakukan kegiatan ulang tahun, ya, tasyakuran ulang tahun yang kelima. Hal ini patut disyukuri karena dengan berbagai macam masalah, berbagai tantangan yang ada, teman-teman yang mengurus bank sampah ini bisa bertahan selama 5 tahun dan kita berdoa semoga masih terus melakukan kegiatan yang positif ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan testimoni dari salah satu anggota atau nasabah bank sampah. Karena keberadaan bank sampah ini tentu tidak bisa dilepaskan dari konsistensi para nasabah di dalam melakukan penimbangan atau mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomis ke bank sampah. Mari kita simak bersama-sama. Bersih, indah, sehat, idaman kita semua. Jangan biarkan sampah berserak. Mari bersihkan. Perilaku mengurangi sampah. Perilaku terpuji. Perilaku memilah sampah. Perilaku teladan. Perilaku mengkomposkan sampah. Perilaku terhormat. Perilaku menermakan sampah. Perilaku mulia. Testimoni dari saya Bu, maaf nih nyontek ya Bu ya. Jadi yang pertama itu volume sampah di rumah itu jauh-jauh berkurang, ya. Dari yang tadinya 1 hari atau 2 hari, 1 minggu itu banyak sekali sampah ada di rumah yang memenuhi tempat sampah yang depan itu. Alhamdulillah dengan menjadi nasabah bank sampah ini, betul-betul mengurangi sampah yang saya buang yang benar-benar tidak bisa didaur ulang lagi. Itu di bank sampah itu berkurang banget. Nah, terus meningkatkan rasa peduli saya terhadap lingkungan. Ini bawaannya nih Bu, kalau melihat kertas atau plastik ini, kayak bawaannya langsung, oh iya, ini bank sampah. Pengen buru-buru dikiloin ya Bu. Iya, Bu. Cuma ya itu Bu, kadang
orang rumah itu untuk diajak kerjasamanya susah, terutama suami nih. Kurang mendukung gitu. Kalau sudah lihat tumpukan sampah gini, udah aja langsung nih. Itu jadi sarannya, tenang, ini nanti jadi rupiah gitu saya. Iya Bu, kalau kurang dukungan gitu kadang kitanya juga rada gimana gitu ya. Terus alhamdulillah juga ya Bu ya, kebetulan saya juga mengajar. Nah, saya dapat menularkan apa yang saya lakukan di rumah dengan meminimal sampah. Kalau ke anak sekolah bukan mengumpulkan sampah untuk ditabung ya Bu, tapi saya menyampaikannya tidak menciptakan sampah. Nah, jadi kalau di sekolah itu, ketika anak-anak datang ke sekolah itu membawa kotak bekal, ya. Jadi kalau jajan, yaitu yang dibawa untuk tempat makan itu kotak bekal tadi sama tumbler biasanya ya. Kalau anak-anak misalnya mau jajan nih, tidak pakai plastik lagi Bu, karena sudah kita sampaikan sebaiknya tidak menciptakan sampah gitu. Nah, yang berikutnya adalah untuk testimoni saya, memudahkan membersihkan rumah dari barang-barang yang sudah tidak terpakai ya, yang menumpuk, yang kalau misalnya dibuang ke tempat sampah itu sayang ya. Akhirnya saya setor saja ke bank sampah. Nah itu. Nah, dari sampah-sampah tadi yang ditabung, saya mendapatkan rupiah. Dan intinya gini ya Bu, dari sampah itu kita mendapatkan rupiah dengan tabungan tadi. Jadi sesuai dengan slogan dari Bank Sampah Migunani Asri Madani, yaitu ubah sampah menjadi rupiah. Itu saja mungkin testimoni dari saya ya. Bu Ambar, saya boleh tanya, sudah berapa banyak tuh Bu Ambar? Tadi kan kalau Bu Ambar bilang tuh enggak setiap kali suka nimbang, tapi kadang-kadang. Biasanya kalau pas habis selesai ulangan gitu ya, baru nimbang sampah tuh saya, karena sampahnya banyak. Ya kan? Nah, sama seperti saya. Kalau Bu Ambar dari pertama jadi nasabah bank sampah itu sudah berapa rupiah yang dikumpulkan sama Bu Ambar? Sekitar 2 juta, tapi nolnya gelining 1. Shock saya, gitu, Masya Allah. Nolnya ternyata, berarti 200.000. Ya. Kalau 200.000 uangnya sudah dipakai apa sama Bu Ambar? Ya, alhamdulillah waktu itu ya salah satunya itu digunakan lagi untuk sedekah. Alhamdulillah ya Allah Bu, mau sedekah saja bisa pakai sampah kalau kita belum punya rupiah. Sama Bu Ambar, maaf saya Bu Fi, soalnya Bu Fi selalu di hati, lope. Nah Bu Ambar mau tanya saya enggak? Kalau enggak saya kasih tahu aja lah ya, Bu Ambar katanya. Jadi sama seperti Bu Ambar tadi, saya juga kesulitan untuk membuang sampah, terutama sampah-sampah plastik waktu itu, karena sama tukang sampah itu nggak dibawa, tapi diberantakin gitu ya. Maaf, kalau yang nyari sampah itu kan hanya yang bisa diambil saja, kayak misalkan botol-botol, terus kertas-kertas yang duplek gitu ya, namanya duplek ya, bener ya duplek ya, itu nggak dibawa. Dan saya dari duplek aja kalau nimbang sampai bisa berapa kilo, bisa sampai 6 kilo ya duplek, Masya Allah ya Bu ya. Dan itu saya total tabungan saya 1.200.000. Insya Allah ya Bu ya. Saya ambil 600.000, saya bawa anak yatim, saya ajak makan di mana Bu, Lagoan itu apa namanya, di situ yang tempat manasik haji itu, Serpong Lagon. Nah di situ Bu, seneng banget, dan saya juga alhamdulillah bahagia. Dari mana Bu? Dari sampah. Masya Allah, bener. Kendalanya sama Bu Ambar, itu sampah ngumpul pasti diteriakin. Itu sampah udah banyak, sabar.
sebentar lagi juga ditimbang gitu. Alhamdulillah sekarang kalau masih ada saldo saya, Umi masih ada 500 ya. Alhamdulillah Bu, coba kalau beli cabai bisa kebayang nggak Bu pedesnya kayak gimana tuh 500.000 ya. Kayak mulut Itu dari 2.500 kadang cuma 3.000, 7.000, nggak apa-apa. Coba kalau kita buang begitu saja. Tong sampah saya itu hampir nggak, seminggu tuh paling 1 kantong plastik buat itu aja, gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Ambar atas testimoninya. Lagi boleh. Boleh, silakan. Cuma yang saya kurang ini ya Bu Vivi, untuk sampah ini loh yang masih mengganjal itu, yang refill. Untuk refill itu ya belum. Sampah seperti contoh ini Bu. Iya, yang untuk kemasan refill yang belum bisa ditabung ya Bu. Iya memang Bu, jadi ada beberapa jenis sampah yang memang belum bisa kita terima. Sebenarnya kalau kita dari bank sampah sebenarnya kita terima, yang nggak terima itu lapaknya. Jadi styrofoam, ikan, terus itu tadi sasetan. Nah itu mohon maaf belum bisa karena lapaknya nggak nerima. Doain aja Bu ya, mudah-mudahan banyak pabrik-pabrik yang bisa mau menerima. Karena gini Bu, kalau kita nerima Mika itu ada kuotanya minimal 50 kilo. Ibu bayangin, Mika 50 kilo saya simpen di mana? Jadi itu kendalanya Bu ya, mohon maaf. Itu Bu penjelasannya. Baik teman-teman sekalian, kita sudah menyimak apa yang menjadi pengalaman ya dari salah satu nasabah Bank Sampah MAM, yaitu Ibu Ambar dan sedikit tadi dari Ibu Yuyun. Tentu masing-masing kita, masing-masing nasabah memiliki pengalamannya sendiri-sendiri, tapi pada intinya adalah melalui Bank Sampah lingkungan kita bisa terawat dari kebersihannya, karena sampah-sampah itu akan lebih mudah untuk tersalurkan. Dan selanjutnya Bank Sampah juga mendidik atau membuat anggota dan masyarakat yang ada di sekitarnya itu peduli terhadap masalah sampah. Tentu kita berharap semakin banyak nasabah Bank Sampah dan semakin banyak bank sampah didirikan di lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.